Shalom, Bapak Ibu Jemaat GPS Elim, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga melalui media sosial. Walaupun secara sederhana, mari kita akan laksanakan ibadah dengan hikmat. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan buat kami semua, sehingga kami bisa bersama untuk menyatukan hati dalam ibadah keluarga. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Kami serahkan semua. Kiranya Roh Kudus akan mengambil peranan sepenuhnya di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita akan bersama untuk mendengarkan sebuah pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau begitu peduli dengan hidup kami. Di tengah-tengah situasi bangsa kami yang saat ini mengalami situasi yang terpuruk oleh karena dampak daripada corona ini, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih tetap setia menolong menyertai kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau, mencari wajah-Mu, supaya kami mendapatkan
inspirasi daripada firman Tuhan yang kami mau dengarkan bersama-sama, yang kami mau renungkan bersama-sama, yang kami mau lakukan di dalam kehidupan kami, mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kembali bersama-sama melalui media sosial karena dampak dari COVID-19. Banyak orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, firman Allah memberitakan kepada kita bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya sudah dinubuatkan Tuhan, bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali di dalam Lukas pasal 21 ayat 11 dikatakan akan diawali dengan tanda-tanda, yaitu bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi wabah penyakit, akan terjadi kelaparan, akan terjadi tanda-tanda di langit yang sangat dahsyat menjelang kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu bagaimana kita sebagai anak Tuhan mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tanda-tandanya sudah semakin nyata, karena itu kita perlu bersikap dengan benar, menyikapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya ulangi lagi, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, kita menemukan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan menyikapi situasi akhir-akhir ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah tenang. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah tetap tenang. Perhatikan ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, kuasailah dirimu dan tetap tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata menguasai diri dan tetap tenang, itu berarti menguasai pikiran kita dan emosi kita, serta melihat permasalahan secara jernih. Bahkan ada yang menafsirkan kata menjadi tenang itu adalah menjadi waras. Hal ini seperti yang dikatakan juga oleh John Calvin. Ia berkata begini, ciri yang besar dari kewarasan adalah bahwa itu melihat hal-hal yang proporsi atau ukuran yang benar. Itu melihat hal-hal yang penting dan tidak penting. Itu tidak dihanyutkan oleh semangat yang mendadak atau sementara. Itu tidak dicondongkan kepada fanatisme yang tidak seimbang ataupun sikap acuh tak acuh yang tak disadari. Itu pernyataan daripada John Calvin.
Pada saat ini kita melihat banyak orang yang tidak bisa menguasai diri. Kalau kita lihat di medsos, ada banyak sekali perdebatan, perselisihan, pertengkaran, bahkan terjadi di kalangan anak-anak Tuhan sendiri, di gereja-gereja Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa mereka akan tetap beribadah karena beriman kepada Tuhan. Tetapi ada lain yang menuruti himbauan pemerintah dan beribadah di rumah-rumah masing-masing. Dan sikap inilah yang kita ambil sebagai jemaat GPPS Elim. Tetapi karena perbedaan pendapat, banyak orang yang mulai menghakimi satu dengan yang lain. Ada yang mencemooh satu dengan yang lain, serta mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati orang lain. Semua ini sebetulnya bentuk-bentuk kepanikan yang tidak melihat masalah secara pikiran yang jernih. Dan ini tandanya bahwa mereka tidak bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Cara berpikir sudah tidak jernih lagi. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih kita perlu tenang di dalam situasi seperti ini? Orang memborong masker, orang memborong sanitizer, memborong makanan, menumpuknya sedemikian rupa karena kepanikan terhadap situasi yang terjadi. Bahkan ada orang yang mulai menarik uangnya besar-besaran di bank. Ya, syukurlah bagi kita yang tidak ada banyak uang di bank. Jadi kita tidak perlu panik dengan uang yang ada di bank. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Tetapi firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda-tandanya sudah nyata. Karena itu, kuasailah dirimu dan tetap tenang. Tetap tenang karena kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan bagi kita menghadapi situasi akhir-akhir ini. Yang kedua adalah, dekatkan dirimu kepada Tuhan di dalam doa. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, di dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang kita hadapi seperti sekarang ini, kepada siapa kita akan lari dan berharap? Uang tidak dapat menolong kita. Kekayaan tidak dapat menolong kita juga. Saudara tidak dapat menolong kita. Virus COVID-19 ini begitu dahsyat menyerang kepada siapapun. Mulai dari tokoh nasional, negarawan, pemain sepak bola, miliarder sekalipun, karyawan, pendeta. Ada 7 orang pendeta di Italia yang sudah meninggal. Dan ada 2 orang pendeta di Indonesia juga yang sudah meninggal. Tetapi ada penatua juga dan diaken juga yang meninggal. Jadi, bukan hanya pendeta saja, tetapi penatua dan diaken juga. Jadi harus berawas-awas. Jadi virus ini menyerang kepada siapapun tanpa terkecuali. Bahkan negara-negara besar yang merasa diri mapan selama ini dihantam dan tak berdaya dengan virus corona ini. Italia melakukan lockdown. Perancis juga menyusul. Bahkan Amerika juga terpapar virus corona meskipun mereka tidak sampai lockdown. Tetapi negara-negara yang awalnya merasa mapan terhantam juga dengan virus corona ini. Jadi ini menghantam kepada segala lapisan. Seolah-olah di planet bumi ini tidak ada lagi tempat yang aman di mana kita bisa berlari. Dan tidak ada yang lain kecuali di hadirat Tuhan. Di dalam doa kita, dalam situasi seperti ini, saya mendorong jemaat Tuhan GPPS Elim Malang. Mari tingkatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasa aman. Bapak Ibu, ada seseorang yang menulis di medsos tentang refleksi menemani sepinya social distancing
Memang tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi menjadi sangat viral. Saya berpikir Bapak Ibu mungkin juga mendapatkan pesan ini. Refleksinya berbunyi demikian. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat dirumahkan, misa batal, jalan salib dihentikan, Paskah tak pasti, litani doa berubah, air suci menguap, corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus. Bukan pula di dalam gedung gereja. Bukan di mimbar khotbah. Bukan pada panggilan lonceng. Bukan pada misa minggu. Bukan dengan jabat tangan. Melainkan pada kesendirianmu. Pada mulutmu yang terkunci. Pada hakikat yang senyap. Pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu. Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama kita. Bahkan tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Datangi, temui Dia dalam doa, dan kenali Dia melalui perkataannya dalam saat teduhmu. Ini adalah sebuah puisi refleksi yang sangat indah, menyentak kesadaran kita untuk situasi seperti sekarang ini, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Disitulah kekuatan kita dan pengharapan kita. Pesan yang ketiga yang kita pelajari pagi hari ini adalah bagaimana kita menghadapi situasi akhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu jadilah berkat. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang 11 dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, semuanya berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada gelombang yang dahsyat akan mengiringi virus corona setelah ini berlalu. Gelombang dahsyat itu adalah krisis ekonomi. Hari ini, saham-saham di negara-negara besar juga sudah mulai terpuruk. Rupiah pun hari ini sudah mulai pada angka 16.500 per dolar. Jadi kita harus bisa melihat ada gelombang yang besar menanti setelah virus corona ini, yaitu krisis ekonomi. Hari ini kita bisa melihat hotel-hotel mulai sepi, bandara-bandara telah sepi, mal-mal juga sepi, perusahaan-perusahaan ada yang mulai tutup, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan terus mengurung diri, tetapi kita harus tampil menjadi berkat. Perhatikanlah di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sudah berhenti saling bertikai. Berhentilah untuk saling bermusuhan. Mari kita menyatakan kasih kita di dalam perbuatan yang nyata kepada orang lain. Ayat 9 berkata demikian. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin saja Bapak Ibu karena krisis ekonomi yang terjadi setelah COVID-19 ini. Ada orang yang tidak bisa bayar kos. Orang-orang yang tidak bisa melanjutkan kontrak rumahnya. Dan mereka membutuhkan tumpangan.
Bersediakah Bapak Ibu dan saya menampung mereka tanpa bersungut-sungut? Ini adalah tindakan yang nyata yang bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita. Dan ayat yang ke-10 berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia Allah yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah waktunya bagi kita bagaimana menjadi berkat dengan melayani sesama kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Anda diberi karunia untuk bermurah hati memberi, lakukanlah dengan tidak membanding-bandingkan pemberian saudara dengan orang lain. Kalau saudara diberi karunia untuk menasihati, mari kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang susah, dampingi mereka yang dalam masalah dan pergumulan. Atau kalau saudara diberi karunia diakonia, karunia melayani, maka lakukanlah dengan rajin. Pelayanan kita yang sesuai firman Tuhan adalah pertama-tama kita harus tujukan kepada saudara-saudara kita yang seiman. Mari dalam situasi yang seperti ini, kita menjadi berkat bagi jemaat yang membutuhkan tempat tinggal. Bisakah kita bergotong royong untuk membantu jemaat yang mengalami kesusahan soal makanan atau minuman? Bisakah kita bergotong royong menyiapkan atau memberikan bantuan kepada mereka? Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita tampil menjadi berkat pertama-tama bagi saudara-saudara kita seiman, baru yang kedua bagi lingkungan kita. Jadi jangan lupa bahwa esensi gereja dihadirkan dalam dunia ini untuk menjadi berkat juga bagi lingkungan. Apa yang bisa kita buat bagi lingkungan? Mari kita berbuat sesuatu dalam situasi yang seperti ini untuk menjadi berkat. Ingat, hidup kita tidak akan lama. Kedatangan Tuhan sudah dekat dan tidak lama lagi, di mana saat itu kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan tentang karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita semua. Apakah kita sudah menggunakannya secara maksimal? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Roni atas pelayanan firman pada pagi ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akhiri ibadah keluarga ini. Bagi Anda yang menghadapi masalah, persoalan yang perlu dibantu dalam doa, tumpang tangan di dada masing-masing, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah ini, di mana kami dapatkan kesempatan untuk membawa masalah kami di dalam doa, untuk masalah gereja terutama juga yang saat ini sedang menanti hasil daripada persidangan kasasi. Kami yakin percaya bahwa Tuhan pembela dan penolong kami. Kami serahkan segalanya di tangan Allah. Kami berdoa juga untuk pemerintahan negara dan bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi kasus wabah coronavirus. Kami mohon pimpinan campur tangan supaya wabah ini bisa diatasi semuanya ini selekasnya ya Bapak. Kami hanya serahkan di tangan Allah supaya tidak berlarut-larut kondisi seperti ini, sehingga kami boleh mendapatkan kelepasan dan kami bisa beribadah dengan leluasa memuliakan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit saat ini, berdoa untuk Oma Tenser di rumah sakit, Bapak Pendeta Filipus Saijan, Pendeta Trianto, dan juga lain-lainnya. Hamba tidak bisa sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Tuhan menjamah melawat mereka, sembuhkan, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan hadir
dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami masing-masing. Demikian Bapa, kami bersyukur ibadah ini, berkati Pendeta Roni dalam pelayanannya dan boleh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Kalau kami akan akhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya kiranya segala berkat, rahmat, sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kecintaan kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus akan memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku